dalam proses peradilan ternyata tidak berpihak pada kepentingan Bu Anissa gitu ya, dan ini sudah ada putusan gitu ya, dan putusannya ini dalam proses-proses itu ada janji-janji yang tidak bisa tidak ada kepastian ya, kemudian nanti malah memperlemah posisi Bu Anissa dan sebagainya. Saya kira ini kita menghindari itu. Harapan korban untuk mendapatkan kembali uang sebesar 403 juta rupiah masih belum menemui titik terang. Koordinasi pelaksanaan eksekusi yang digelar di Pengadilan Negeri Kudus belum mampu menghadirkan kepastian mengenai pemulihan kerugian yang telah dialami Nurul Anissa. Mengapa pengembalian kerugian masih menggantung? Apa hasil koordinasi tersebut? Dan bagaimana sikap tim kuasa hukum LSBH Tratepati terhadap perkembangan terbaru kasus ini? Simak laporan lengkapnya hanya di Jursit Nusantara. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Tugas yang dibebankan kepada kami yang cukup berat, yaitu mencari aset salah satu pihak gitu ya. Jadi kalau Bu Ketua mengatakan kami bukan polisi, kami juga dalam keterbatasan yang sama ya. Jadi untuk mencari aset seseorang itu saya kira kan tidak mudah ya. Apalagi kalau track recordnya, mohon maaf ini ya, track record orangnya ini sudah mungkin tidak baik. Ya, saya kira mungkin dia akan menyembunyikan aset-aset itu di atas namakan orang lain dan sebagainya. Sehingga kalau toh kami atau Bu Anissa dan kami sebagai pihak akan menelusuri itu, saya kira tidak mudah ya Bu Anissa ya. Jadi walaupun ini Bu Anissa satu desa, tapi juga tidak dekat gitu ya. Artinya secara hubungan kemanusiaan juga tidak begitu kenal gitu ya. Sehingga sama bahwa kami dalam konteks hukum untuk penyelesaian ini kan tidak bisa mendasarkan pada katanya gitu ya. Katanya punya aset, katanya di atas namakan siapa dan sebagainya itu ya. Jadi kami bisa kami Bu Anissa dan kami sebagai pihak baru bisa melaksanakan tindakan hukum kalau sudah ada bukti-bukti yang konkret ya. Jadi kalau informasi hanya nyuwun sewu mungkin bahasa katanya kan agaknya sulit kita gunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan gitu ya. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan. Untuk yang diundang kali ini tadi hanya pihak Bu Anissa dan kami sebagai pihak Bu Anissa. Untuk harapan atau tujuan sendiri dari pelapor bagaimana permintaan? Kalau gini ya, kasus ini Bu Anissa sebetulnya korban yang saya tegut sebagai korban kedua, karena dari putusan pengadilan itu tidak menguntungkan posisi Bu Anissa. Ya, sehingga kami berharap ada cara-cara lain ya, cara penyelesaian lain yang tidak terlalu formalistik, yang lebih melindungi pada kepentingan klien kami, korban, khususnya Bu Anissa, yang sebetulnya secara inti mungkin kalau pengembalian aset secara keseluruhan mungkin sudah susah ya. Tapi setidak-tidaknya ada kerugian material yang real, yang misalnya dulu disebut oleh Bu Anissa sudah pernah menyerahkan uang sebesar 403 juta itu yang setidak-tidaknya itu minimal target itu ya. Kalau harapan-harapan yang lain selama proses ini kan ada kerugian-kerugian atau biaya-biaya yang ditanggung oleh Bu Anissa yang kemudian tidak bisa seharusnya itu bisa diminta kompensasi. Saudara Muhammad Ali sudah memberikan harapan, katanya di samping 403 memberikan 50 juta gitu ya. Tapi kan tidak bisa dipegang janjinya karena ada teknis cara penyelesaian pembayaran dan sebagainya yang Mbak Anissa sudah tahap habis-habisan sehingga tidak bisa jangan sampai menjadi korban yang ketiga lah gitu ya. Jadi sudah
korban kedua sudah cukup gitu ya, dan harapannya tidak menjadi korban-korban lain dalam proses peradilan yang saya kira ini menjadi rumit gitu ya. Seandainya terjadi kesepakatan RJ, mungkin nggak bisa dilepas, Bu? Bebas. Untuk siapa? Untuk apa? Ini saya kira ini kan gini ya, kalau saya sebut nama ya Pak, Ya. maaf. Kasus Muhammad Ali itu kan banyak gitu ya. Kasus dengan Bu Anissa ini hanya sebagai salah satu, sehingga tidak bisa kami jawab ya, bahwa penyelesaian secara mediasi pada kasus ini nanti, atau mungkin sebagai RC dan sebagainya, atau bisa menyelesaikan kasusnya Mas Muhammad Ali yang tadi ya, mungkin banyak dan tidak hanya satu kasus gitu ya, tidak hanya satu kasus. Gitu ya. Untuk kan Bu Anissa kan korban kedua. Untuk yang korban pertama saya sebutkan. Ya maksudnya begini Pak, Bu Anissa sebagai korban pertama kan sudah kehilangan uang muka 400 juta yang dibayarkan kepada Muhammad Ali. Kemudian korban yang saya sebut sebagai korban kedua dalam proses peradilan ternyata tidak berpihak pada kepentingan Bu Anissa gitu ya, dan ini sudah ada putusan gitu ya, dan putusannya ini maksudnya jangan sampai ada Bu Anissa menjadi korban-korban yang lain. Dalam proses-proses itu ada janji-janji yang tidak bisa, tidak ada kepastian ya, kemudian nanti malah memperlemah posisi Bu Anissa dan sebagainya. Saya kira ini kita menghindari itu gitu ya, sudah ini menghindari. Jadi dengan posisi, mohon maaf, ini Bu Anissa sudah bisa dikatakan habis-habisan ya Bu Anissa. Mungkin Bu Anissa ada yang mau disampaikan? Ya, bisa ya, terima kasih semua sudah jelas disampaikan sama PH ya. Jadi saya tidak ada yang nambahi apapun. Kemarin juga waktu di depan rutan juga kita sudah sama kawan-kawan media juga sudah saya sampaikan. Kayaknya sudah cukup. Itu yang tadi disampaikan Pak Hid itu sudah